Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Ya, selamat pagi teman-teman sekalian. Ketemu lagi di perkuliahan TTSPM, teori-teori sosiologi dalam praktek pengembangan masyarakat. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat, dalam kondisi fit ya, di hari yang cerah ini, di Bogor cerah. Biasanya sih mendung, kemudian gerimis dan hujan. Nah, ini alhamdulillah cerah. Dan teman-teman mungkin semua harapan kami dalam kondisi sehat, tidak ada yang sakit ya. Dan pagi-pagi ini harapannya sudah segar semua nih, sudah sarapan belum? Atau jangan-jangan ada yang baru bangun tidur? Coba dicek dulu nih videonya. Tampilkan wajahnya. Alia di mana Alia? Alia Tri. Di rumah, Pak. Iya, di mana? Di Kediri, Pak, Jawa Timur. Cerah ya? Alhamdulillah, Pak. Cerah. Alhamdulillah. Rivaldi mana nih? Videonya hitam. Oh, ada yang nggak bisa nih melakukan on cam. Witri. Iya, halo Bapak. Mohon maaf Pak, nggak bisa on cam juga. Tadi udah dicoba, tapi koneksi internetnya unstable. Oke. Yang penting hadir nih. Siap Pak, hadir selalu. Anisha ini host ya. Anissa Salsabila. Hadir Bapak, maaf saya tidak bisa on cam soalnya lagi pakai laptop yang kameranya rusak Pak. Oke. Ibtisam. Hadir Pak, maaf juga nggak bisa on cam, abisnya sinyalnya lagi jelek banget. Tapi suara saya jelas kan? Jelas Pak, jelas banget. Di mana nih? Posisinya di mana? Di Tangsel Pak. Cerah kan? Nih agak mendung. Hah, mendung ya? Padahal Tangsel dekat. Muhammad Ramadan, posisi di mana? Saya di Jakarta, Pak. Jakarta. Yaps. Mendung? Cerah? Mendung cerah, Pak. Alhamdulillah. Vian di mana nih? Di Eropa nih? Di Bogor ya, Vian? Jambi, Pak. Hah? Jambi, Pak. Jambi? Ya, Pak. Cerah? Cerah, Pak. Udah lama kayaknya nggak hujan, Pak. Panas terus. Oh gitu. Kalau di Jawa hujan terus ya? Oke. Baik, teman-teman sekalian. Ini terima kasih sudah on cam. Silakan disembunyikan wajahnya supaya koneksinya bisa lebih lancar. Nah, ini saya sudah mengisi PBM, silakan isi kehadirannya di PBM, jangan sampai terlewat. Oke, perkuliahan hari ini, topik yang akan kita bahas adalah teori kritis ya. Teori kritis. Minggu lalu kita sudah belajar tentang teori konflik, di mana teori konflik ini adalah antitesis dari teori struktural fungsional, ya, yang melihat masyarakat itu konsensus yang berlangsung dalam masyarakat itu adalah hasil dari dominasi pihak-pihak tertentu yang memiliki wewenang, otoritas, dan power yang memaksakan kepentingannya untuk bisa disepakati oleh pihak-pihak yang terdominasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang teori kritis ya. Nah, sebetulnya materinya yang saya siapkan tidak terlalu banyak ya, tetapi nanti saya mohon partisipasi dari teman-teman sekalian untuk bisa melengkapi materi yang saya siapkan. Jadi nanti mungkin saya akan menjelaskan di awal ya apa itu teori kritis ya, kemudian latar belakangnya seperti apa,
Nah, kemudian nanti akan masuk ke dalam tokoh-tokoh dari teori kritis ini, teorinya apa, ya tulisannya bagaimana, kemudian bagaimana melihat realitas sosial yang terjadi di masyarakat oleh tokoh-tokoh teori kritis ini. Nah, nanti saya ingin mengarahkan pada teman-teman untuk masuk ke dalam room, breakout room, untuk nanti berdiskusi. Nanti saya ingin mengarahkan kepada satu kelompok, coba angkat teori Max Horkheimer ya. Kemudian kelompok yang kedua atau room yang kedua, coba tolong pelajari Theodor Adorno. Kemudian kelompok yang ketiga, coba pelajari Jürgen Habermas. Kemudian kelompok keempat, nanti pelajari teorinya Axel Honneth. Nah, nanti silakan bisa di-searching di Google ya. Kemudian didiskusikan, kemudian nanti dipelajari. Nah, nanti kita kembali lagi ke main room untuk bisa menyampaikan masing-masing kelompok itu teori Max Horkheimer itu berbicara apa ya, sampai dengan teorinya Axel Honneth. Nah, itu nanti ya. Nah, itu nanti setelah saya menyampaikan beberapa slide di awal terkait dengan latar belakang teori kritis ini, kemudian asumsi-asumsi yang dibangun. Nah, setelah itu baru kita masuk ke dalam teori setiap tokoh dari teori kritis. Nah, teman-teman mungkin sudah sering mendengar ya istilah kritis ya. Kalau kita mendengar kata kritik atau kritis ini seakan-akan ini menjadi sangat seksi ya, apalagi kita sebagai pemuda ya yang jiwa-jiwanya itu ingin menunjukkan identitas kita ya di dalam suatu lingkungan atau masyarakat. Nah, dan jiwa-jiwa muda itu kan selalu mempertanyakan sesuatu hal ya, baik itu pengetahuan atau ajaran atau arahan dari pihak lain atau kebijakan-kebijakan tertentu. Dan makanya setiap pergerakan atau perubahan sosial yang terjadi di negara kita itu pasti ada andil pemuda di situ. Kita bisa melihat sejarah Indonesia mulai dari tahun 08 ya. Kemudian 08 itu apa? Budi Utomo ya. Kemudian tahun 28 itu ada Sumpah Pemuda, kemudian 45 ada revolusi kemerdekaan. Kemudian tahun 65 ada pemberontakan. Kemudian tahun 98 terjadi reformasi. Dan itu semua ada andil-andil pemuda, karena memang tipikal pemuda itu adalah selalu mempertanyakan atau skeptis terhadap realitas yang terjadi. Nah, kritis itu sebetulnya ada 3 pola kan. Ada kritis yang sifatnya konstruktivis. Ya. Kemudian ada kritis dekonstruktif. Dan ada kritis destruktif. Nah, jadi harapannya pemuda itu ketika melakukan kritik, ya dia harus paham dulu, jangan asal kritik. Ya. Nah, kondisi yang terjadi saat ini banyak orang-orang yang tidak menguasai satu hal, tetapi berani untuk mengkritik pada pihak-pihak yang sebetulnya lebih kompeten di bidangnya. Nah, itu memang sangat lumrah terjadi di masa atau di zaman demokratis seperti ini ya. Setiap orang bebas untuk berpendapat, bebas untuk berargumen, bebas untuk menyampaikan opini, atau juga bebas untuk mengkritik. Tetapi yang diharapkan dari sebuah kritik itu ya minimal 3 pola tadi. Kritik konstruktif, kritik dekonstruktif, dan kritik destruktif. Nah, bedanya apa? Kritik konstruktif, jadi ada sebuah gagasan atau tesis, nah kemudian kita mendalami akan hal tersebut,
dan kita menemukan ada kekurangan-kekurangan di situ, dan kita berperan untuk melengkapi gagasan yang ada. Nah, itu adalah kritik konstruktif. Nah, misalkan seperti proses-proses yang dilakukan di perguruan tinggi, seperti di IPB atau di SKPM, ya kita mengenal ada istilahnya kolokium ya, kolokium untuk mempresentasikan skripsi atau penelitian, menyampaikan kepada publik, kemudian peserta atau teman-teman yang lain bisa memberikan masukan untuk membangun gitu, masukannya bersifat membangun untuk menyempurnakan gagasan-gagasan yang sudah ada. Nah, itu adalah kritik konstruktif. Nah, misalkan ada contoh yang lain, ya, perkembangan era digital saat ini, ya, lahir banyak sekali aplikasi, misalkan ada Gojek, ada Grab, ya, ada Shopee, ada Tokopedia, dan lain sebagainya. Nah, di dalam proses pemanfaatan penggunaan aplikasi itu seringkali kita menemukan, oh ada masalah ya. Nah, masalah-masalah tersebut itu bisa disampaikan kepada pihak-pihak yang membangun gagasan. Ya, kita sebagai konsumen bisa menyampaikan masukan. Nah, sebaiknya seperti ini, sistem yang dibangun seperti ini, supaya gagasan atau teknologi, ya, hasil dari gagasan itu bisa lebih sempurna. Nah, itu adalah kritik konstruktivisme. Nah, mungkin teman-teman bisa mencontohkan yang lainnya seperti apa. Ya, mungkin di aras yang lebih makro, misalkan, ya, terkait dengan kebijakan negara, ya, di mana aturan-aturan itu kan memang seharusnya memang kontekstual di zamannya gitu. Jadi yang namanya aturan itu harus menyesuaikan, ya, dengan kondisi yang tengah berlangsung, sehingga aturan-aturan itu terus diperbaharui, ya, sehingga bisa menjawab tantangan zaman. Nah, kemudian kritik yang kedua itu adalah kritik dekonstruktif, ya. Nah, kritik ini adalah membongkar gagasan yang sudah ada, ya, kemudian membangun gagasan yang baru. Jadi kita mengkritik habis-habisan suatu gagasan, bahwa gagasan ini tidak benar gitu ya, atau salah, atau merugikan masyarakat. Nah, ini harus dibongkar, harus dihancurkan, atau dihapus sama sekali. Kemudian kita sebagai pengkritik harus memberikan solusi, ya, gagasan yang tepat itu seperti apa. Nah, yang terakhir itu adalah kritik destruktif. Pengkritik itu mengkritik gagasan dan berupaya untuk membongkar dan menghapus sama sekali gagasan yang dianggap salah. Nah, itu teman-teman bisa membedakan, dan silakan nanti kira-kira apa sih contohnya dari 3 pola kritik tersebut. Tadi saya sudah mencontohkan kritik konstruktif. Kemudian apalagi contohnya? Kemudian kritik dekonstruktif, membongkar gagasan lama, kemudian kita sebagai pengkritik memberikan rekomendasi atau gagasan yang baru yang bisa memperbaiki. Kemudian yang ketiga, membongkar sama sekali, ya. Gagasan yang ada itu ya udah dihapuskan saja karena itu tidak benar, ya, dan banyak merugikan masyarakat, misalkan seperti itu. Nah, kira-kira ada yang bisa memberikan contoh dari 3 pola kritik tersebut? Dalam kehidupan sehari-hari, ya, atau di aras yang paling mikro sampai dengan aras paling makro, silakan. Ada nggak? Kritik dekonstruktif, ya. Gagasan yang ada itu dibongkar, kemudian
dilahirkan gagasan yang baru. Nah, hal ini banyak dilakukan oleh perguruan tinggi ya. Dalam hal ini adalah IPB. Ya, kita sering mendengar banyak sekali inovasi-inovasi yang dilahirkan oleh IPB, oleh para ahlinya, ya, di berbagai bidang, di bidang pertanian, bidang kehutanan, di bidang perikanan, dan lain sebagainya. Nah, bahkan SKPM sendiri itu punya inovasi atau gagasan sebagai antitesis dari gagasan yang lama. Ya. Dalam hal apa? Dalam hal mendorong terjadinya pembangunan desa yang lebih berkelanjutan. Ya. Selama ini desa sebagai unit pemerintahan terkecil di negara ini itu sebetulnya sudah dibukakan ruang yang seluas-luasnya ya. Mereka memiliki otonominya sendiri, memiliki sumber penganggarannya sendiri untuk bisa menjalani program-program pembangunan. Nah, tetapi kondisinya saat ini seperti apa? Ya, banyak desa-desa yang seakan-akan terperangkap di dalam ruang-ruang yang mewah tersebut. Ya. Dan seringkali desa menjadi magnet bagi pihak-pihak yang lain, yang menjadi primadona dari berbagai pihak untuk bisa mendorong terjadinya pembangunan di desa. Nah, seakan-akan desa itu sebagai objek semata. Nah, itu yang perlu dibongkar, kemudian gagasan apa sih yang perlu dibangun sehingga desa itu benar-benar menjalani pembangunan yang berkelanjutan. Nah, salah satu inovasi atau gagasannya ya seperti yang sering didengar mungkin ya dari dosen di IPB atau di SKPM, ya ada gagasan data desa presisi. Nah, itu sebetulnya adalah antitesis dari gagasan yang lama ya. Selama ini desa hanya sebagai objek dalam collecting data, mengkolek data. Tetapi desa tidak dijadikan sebagai subjek untuk membangun data. Nah, padahal data itu kan sesuatu yang penting ya, menjadi dasar atau basis di dalam perencanaan pembangunan. Ya, ketika data yang dimiliki oleh desa itu sangat minim atau tidak kontekstual atau aktual sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya terjadi, maka perencanaan bisa jadi salah. Perencanaan salah, implementasi pembangunan menjadi tidak tepat atau nanti ujungnya adalah lost target dari pembangunan itu sendiri. Nah, sebetulnya gagasan itu adalah hasil kritik dari metodologi-metodologi yang selama ini digunakan untuk membangun data Indonesia. Tahun 2020 terjadi sensus kan, ada sensus ya. Nah, prinsip dari sensus itu apa? Esensial dari sensus itu adalah proses pendataan yang dilakukan door to door. Gitu. Nah, tetapi apa yang terjadi? Ketika mau ada vaksin ya, di mana Presiden mengarahkan bahwa seluruh masyarakat ya, itu harus divaksin. Nah, untuk mempelacak distribusi vaksin itu kan membutuhkan data. Nah, permasalahannya datanya nggak ada gitu. Padahal di tahun yang lalu kita melakukan sensus. Itu kan sesuatu yang sangat menggelitik. Sebelumnya kita sensus, tetapi ketika dibutuhkan data kok nggak ada, nggak tersedia. Bahkan untuk distribusi vaksin itu menggunakan data KPU. Lah kemarin sensus itu ngapain gitu. Nah, ternyata sensus itu tidak dilakukan secara prinsip ya, esensial yang harusnya door to door, tetapi melakukan survei. Survei itu ya mendatangi sebagian saja, kemudian dari data yang ada itu memproyeksikan keseluruhannya.
Nah, itu yang dikritik. Kemudian solusinya apa gitu. Jadi mengkritik itu kan nggak asal mengkritik, tetapi solusinya apa? Nah, solusinya tuh ini, gagasannya tuh ini. Ya, yang kita kenal gagasan yang dibangun oleh IPB, ya membangun data desa presisi. Artinya di sini ada pendekatan partisipatif warga desa, ada pendekatan teknologi, ada pendekatan spasial, ada pendekatan sensus. Nah, itu salah satu contoh dari kritik dekonstruktif. Nah, kemudian kritik destruktif. Apa kira-kira kritik destruktif? Ada yang bisa berpendapat? Ada nggak gagasan-gagasan yang sempat lahir di Republik ini, kemudian sekarang diberantas, diberangus, dibredel, atau dimatikan? Ada nggak dalam sejarah negara kita? Pak, izin Pak. Silakan, Husni ya. Iya Pak, punten Pak. Kalau misalkan yang terkait lampiran Perpres kemarin bagaimana tuh Pak? Kan itu banyak masukan, banyak kritikan dari masyarakat, kemudian langsung kan dicabut lagi gitu Pak. Itu termasuk nggak Pak? Apa-apa? Yang Perpres miras itu Pak, apa lampirannya? Itu kan awalnya kan udah udah disetujui gitu ya, maksudnya. Kemudian kan kemarin banyak masukan, banyak kritikan dari sana sini gitu kan. Akhirnya kan pas baru-baru ini kemarin langsung dicabut lagi. Apakah itu termasuk Pak? Ya bisa, artinya itu kan gagasan yang tidak berlangsung lagi kan, maksudnya tergagalkan kan dengan adanya kritik-kritik, ya protes-protes yang dilakukan oleh masyarakat kan. Ya itu bisa menjadi salah satu contohnya. Terima kasih Husni. Iya Pak. Ada lagi? Pak, mungkin Alia. iya Pak. Mungkin ini di zaman penjajahan sih Pak, kayak penghapusan kerja rodi dan kayak tanam paksa kayak gitu yang memberatkan warga pribumi itu bisa masuk ke destruktif apa enggak Pak ya? Terima kasih. Oke, ya nggak tahu ya, itu tanam paksa, kerja rodi itu kan di masa pemerintahan penjajahan Belanda kan. Nah, kemudian pada zaman kemerdekaan, kerja rodi seperti itu kan sudah tidak terlihat lagi ya. Artinya ide atau gagasan itu sudah tidak dipakai, artinya dihapus sama sekali karena dianggap menyengsarakan rakyat seperti itu. Dan itu bisa dikatakan dekonstruktif. Ya. Atau ya kecuali dia, oh ini tanam paksa, ini kerja rodi, menghisap para rakyat, ya tenaganya, pikirannya, waktunya. Kira-kira ada nggak ya gagasan yang bisa menyempurnakan gagasan lama tersebut? Nah, kalau yang seperti itu kan konstruktif. Ya, sebagai misal, kapitalisme itu mulai dari zaman kapitalisme yang kita kenal kapitalisme primitif ya, di mana di situ ada polarisasi borjuis, kemudian proletar semata-mata, dan borjuis itu semata-mata mendapatkan profit yang besar tanpa memperhatikan nasib si proletar atau pekerja atau buruh. Nah, kemudian ada perbaikan-perbaikan ya, menjadi kapitalisme yang lebih humanis. Nah, itu seperti yang terjadi pada zaman saat ini ya, bagaimana bisnis atau usaha-usaha yang dibangun itu sudah mempertimbangkan aspek-aspek kesejahteraan buruh ya, bahkan buruh atau mitra sekalipun atau pihak-pihak yang dipekerjakan itu adalah pihak-pihak yang akses terhadap moda produksi seperti bisnis di era digital saat ini. Nah, kalau yang seperti itu adalah contoh dari kritik apa? Konstruktif atau dekonstruktif.
tadi kapitalisme primitif, kapitalisme yang lebih humanis pada saat ini. Konstruktif atau dekonstruktif? Konstruktif, Pak. Konstruktif. Konstruktif, karena Konstruktif, Pak. menuju penyempurnaan kan, lebih sempurna lah gagasannya. Oke, terima kasih Alia tadi yang memberikan contoh terkait dengan kritik destruktif ya. Silakan ada lagi. Rivaldi. Bapak, saya boleh bertanya? Ya, Rivaldi silakan. Valdi dulu, Valdi. Oke, baik. Terima kasih Pak kesempatannya. Mungkin kalau ini gagasan yang masuk destruktif, mungkin Pak, yang komunis tuh Pak. Kan komunis kan ibaratnya banyak yang mengkritik ya, istilahnya memang awalnya diterima, tapi semakin kesini gagasannya ini ya nggak diterima, banyak yang mengkritik gitu, dan juga berupaya untuk dihapuskan sama sekali, bahkan sampai sekarang gitu Pak. Gitu Pak, mungkin mohon dikritik juga Pak. Ya itu yang saya bayangkan tadi. Saya mempersilahkan teman-teman dulu ya. Itu contoh yang saya bayangkan sebetulnya dari Rivaldi. Oke, itu contoh kritik destruktif ya. Gagasan yang dibongkar sama sekali, dibredel sama sekali, bahkan partai itu kan sudah dilarang di negara kita. Dan bahkan berdampak atau berefek bagi anak cucunya gitu. Oke, silakan tadi ada yang mau berpendapat lagi tadi. Siapa? Saya izin bertanya, Pak. Ihsan, ya. Iya, izin bertanya ya, Pak. Sebenarnya saya masih bingung gitu, Pak. Mau memastikan juga gitu, apa perbedaan dari yang dekonstruktif sama destruktif. Apakah kalau dekonstruktif itu lebih seperti ATM, Pak, sama tiru modifikasi seperti itu. Kemudian kalau yang destruktif itu kayak yang udah ada dihapus, benar-benar hilang sama sekali gitu, nggak ada perkembangannya lagi gitu, atau saran-saran kayak gagasan untuk memperbaikinya seperti itu, Pak. Oke, kalau dekonstruktif itu adalah membongkar gagasan yang lama, kemudian digantikan dengan gagasan yang baru. Nah, kalau ATM itu bisa jadi yang konstruktif.